Halo Sobat Grid Auto News, update informasi terbaru bersama saya Harith Dagu. Muncul dugaan lain dari penyebab kotornya aspal sirkuit Mandalika. Selain akibat proyek konstruksi, di tengah raya ada faktor lain yang membuat lintasan sirkuit penuh dengan debu. Hingga membuat besutan pembalap belepotan lumpur pada hari pertama tes pramusim MotoGP Mandalika, Jumat 11 Februari 2022. Biang keladinya diungkap oleh adik Valentino Rossi yang juga merupakan pembalap dari tim Moni VR46 Racing. Wah, sebelum dilanjut, subscribe dulu, tinggal pencet lonceng merah agar selalu update berita Grid Auto News. Mantap! Menurut keterangan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA), ditegaskan penyebab kotornya aspal sirkuit pada hari pertama tes pramusim MotoGP Mandalika pada Jumat 11 Februari 2022 disebabkan oleh lapisan debu dari aktivitas konstruksi di sekitar sirkuit Mandalika. Hal ini disampaikan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA. Memang, sirkuit sepanjang 4,3 km tersebut tengah banyak berbenah guna mempersiapkan diri menggelar MotoGP Indonesia 2022 pada Maret nanti. Debu ini disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan di luar lintasan, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas penonton, dan bagian sisi dalam lintasan, kata Priyandi Satria. Ia melanjutkan, hal tersebut menyebabkan debu yang berterbangan jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal, sehingga debu pun jatuh pada permukaan lintasan. Namun, ada penyebab lain yang diduga turut memperparah kondisi permukaan lintasan sirkuit Mandalika pada hari pertama tes pramusim lalu, yaitu aspal yang terkelupas di beberapa bagian lintasan di pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut. Lintasannya sudah membaik dibanding kemarin, tapi masih sangat kotor di luar racing line, dan ada aspal yang terkelupas juga di sepanjang lintasan start dan finish, yang pastinya sangat berbahaya, ungkap Luca Marini, adik tiri Valentino Rossi yang merupakan pembalap dari tim Moni VR46 Racing. Hal tersebut sudah disampaikan oleh para rider MotoGP dalam pertemuan Komisi Keselamatan yang berlangsung Sabtu sore. Sehingga saat mengikuti rider lain Anda akan kena kerikil yang terpental seperti yang saya alami. Lanjut Luka kepada gridauto.com Sabtu 12 Februari 2022. Dalam pertemuan tersebut, Luka mengungkapkan MGPA berjanji untuk melakukan segala upaya agar kondisi lintasan sudah siap jelang musim balap MotoGP pada Maret nanti. Pendapat saya adalah kondisi ini harus diperbaiki sebelum balapan, dan saya yakin pihak penyelenggara akan melakukan sesuatu, sambung Luca Marini. Nah, semoga ketika MotoGP Indonesia 2022 bergulir pada Maret nanti, masalah tersebut sudah teratasi, sehingga para pembalap bisa beraksi dengan aman dan maksimal guna menyajikan balapan yang seru bagi para fans di tanah air dan dunia. Masih dalam liputan langsung gridauto.com pada tes pramusim MotoGP Mandalika di hari Minggu 13 Februari 2022 telah memasuki hari terakhir. Seperti 2 hari sebelumnya, para pembalap menjalani hari ketiga tes pramusim MotoGP Mandalika sejak pukul 9.00 pagi WITA. Hanya saja, tampaknya ada penyesuaian jadwal untuk hari ketiga lantaran bendera kotak-kotak atau checkered flag tiba-tiba dikibarkan sekitar pukul 1 siang. Para pembalap pun memulai sesi practice start yang biasanya dilakukan ketika sesi testing sudah berakhir. Setelahnya, mereka pun kembali ke pit box masing-masing dan banyak tim mulai berbenah dan mengemas sebagian motor dan barang-barang mereka. Tentunya bikin heran karena menurut live timing dari MotoGP, sesi tes pramusim MotoGP Mandalika masih berlanjut. Ketika menyusuri pedok, gridauto.com bertemu dengan bos tim With You Yamaha RNF, yaitu Razlan Razali,
yang membeberkan alasannya. Jadwalnya dimajukan karena ada beberapa pembalap yang harus terbang dari Mandalika malam ini. Ujarnya di sela-sela tes pramusim MotoGP Mandalika Minggu 13 Februari 2022. Jadi, sesi praktis start yang seharusnya setelah sesi tes sekarang dilakukan sebelum istirahat makan siang. Jelas pria warga negara Malaysia ini. Setelah istirahat makan siang selama kurang lebih 1 jam, para pembalap pun kini sudah terpantau kembali ke lintasan. Sesuai jadwal awal, sesi tes di hari ketiga akan tetap berjalan hingga pukul 17.00 WITA. Lap tercepat hingga berita yang kami terima pukul 3 sore masih dipegang Pol Espargaro dari Repsol Honda dengan catatan waktu 1 menit 31,060 detik. Nah, berikut ini rincian hasil tes pramusim MotoGP Mandalika 2022. Dilanjut, sampai jumpa lagi di berita Grid Auto News lainnya. Tak lupa like, share, dan komen. Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide.